lagi di sesi Curcolnya Moms. Jadi pada kesempatan hari ini Mami akan membawakan topik mengenai jangan sembarangan minum air galon atau air keran, berbahaya untuk kesehatan. Jadi sebelum kita memulai topik mengenai ini, mari kita kenali dulu apa sih itu air. Air adalah kebutuhan utama seluruh makhluk hidup di dunia ini yang harus dipenuhi. Bahkan rata-rata setiap manusia membutuhkan 8 gelas air atau setara dengan 2 liter air yang harus kita penuhi, sehingga kebutuhan air dalam tubuh kita terpenuhi dan dapat menunjang sistem kerja organ dalam tubuh kita. Air itu emang penting, tapi kita nggak boleh sembarangan memilih air yang untuk kita konsumsi masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Menurut Ketua Departemen Kesehatan Publik WHO, Maria Neira, mengatakan bahwa air terkontaminasi diperkirakan sebagai penyebab kematian 500.000 jiwa penduduk tiap tahunnya yang diakibatkan oleh diare, Moms. Kenapa sih kita nggak boleh sembarangan milih air untuk kita konsumsi, apalagi untuk ibu hamil, apalagi untuk anak-anak, apalagi untuk balita, apalagi untuk orang tua, bahkan untuk orang-orang yang memiliki sistem daya imun yang rentan. Ini alasannya, kita lihat sama-sama yuk. Jadi Moms, kita mulai dari air galon kemasan dulu ya Moms ya. Namanya air galon kemasan, memang sumber mata airnya itu terpercaya dari mata pegunungan dan lain sebagainya Moms ya. Tapi sayangnya menurut penelitian, ternyata air galon kemasan plastik itu sudah terpapar dengan mikroplastik yang tentunya kalau kita konsumsi terus-menerus akan membahayakan kesehatan. Belum lagi untuk proses UV dan mikrofilternya yang belum maksimal, sehingga seperti bukti nyata yang kita lihat sekarang ini Moms, air galon kemasan masih memiliki endapan zat besi, mangan yang tertinggal, belum zat logam lainnya yang berbahaya untuk kesehatan, apalagi terus-menerus kita konsumsi setiap harinya. Aduh, itu air galon kemasan udah Mami konsumsi 27 tahun Moms, dan ternyata ya selama ini yang Mami lihat bersih, kinclong, sehat, menurut Mami ternyata enggak. Bagaimana dengan air keran yang direbus? Bukannya kalau misalnya air kita rebus itu bakteri pada mati ya? Jadi Moms, memang air yang kita rebus ada beberapa bakteri yang terbunuh karena suhu panas air mendidih tersebut. Tapi yang harus kita ingat Moms, ada juga beberapa bakteri yang tetap bertahan hidup meskipun tuh air itu direbus sampai mendidih Moms. Belum klorin lah, zat logam lainnya itu nggak bakal hilang Moms. Makanya seperti yang udah kita lihat di penelitian yang barusan, itu air keran yang direbus masih ada endapan zat besi, mangan, dan zat logam lainnya yang tentunya kurang baik untuk kesehatan kedepannya Moms. Terus mana yang lebih baik Moms untuk kita konsumsi? Kalau sampai air galon aja kurang bagus, air keran yang kita rebus juga nggak bagus, apa yang harus kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan air dalam tubuh kita Moms? Air minum isi ulang. Nah, jadi kalau air minum isi ulang, kita akan langsung kebayang tuh kayak depot air minum isi ulang ya Moms ya, yang biasa di jalanan itu. Biasanya itu air minum isi ulang itu diproses dengan UV filter, yang dimana proses penyaringan ini akan dalam frekuensi dimana mikroba itu nggak bisa bertahan hidup lagi nih Moms. Bahkan UV filter ini dapat membunuh kontaminan berbahaya seperti bakteri E. coli dan Giardia Shamblia. Cuma yang jadi permasalahannya nih ya Moms ya, air minum isi ulang itu kan biasanya di jalanan ya Moms ya. Yang dipertanyakan adalah apakah alat pembersihnya itu sering dibersihkan, alat penyaring filternya sering dibersihkan. Jadi kayak contoh ya Moms ya, kita ke tempat air minum isi ulang nih, namanya tempat depot air minum isi ulang kan melayani banyak customer. Misal customer pertama dia pakai pembersih nih, dibersihin nih galon dia, terus diisi ulang kasih ke customer dong. Lalu pas giliran kita, galon kita kasih, dia bersihin lagi. Nah, alat pembersihnya ini disterilin dulu nggak nih?
Kalau sampai nggak disterilin, ini nanti yang ada alat pembersih yang tadi dia bersihin galon yang pertama nih, customer pertama yang ada bakterinya, itu nanti nempel bakterinya di galon kita, Mams. Belum namanya alat penyaring filter juga harus sering-sering dibersihkan ya, Mams ya. Apalagi kalau sering digunakan. Kalau enggak ya sama aja bohong. Belum lagi namanya depot air minum isi ulang, itu biasanya di jalanan penuh dengan kemacetan, penuh dengan polusi udara dan debu. Itu udara, debu masuk ke dalam galonnya sampai dia isi ulang. Dan yang jadi permasalahan utamanya lagi, sumber air yang digunakan depot air minum isi ulang ini terpercaya nggak nih, Mams? Udah melalui uji lab belum nih, Mams? Hai Mams, jadi sekarang Mami udah menyiapkan ini air keran yang udah direbus. Lalu di sini 1 gelas akan Mami masukkan air galon kemasan di rumah Mami yang selama ini Mami pakai. Oke, kita taruh. Oke, jadi ini air keran, air galon kemasan ya, mereknya kita nggak sebutin. Lalu ini Mami punya alat uji elektrolisa. Jadi kegunaan alat uji elektrolisa ini adalah untuk mengumpulkan zat padat pelarut yang kasat mata. Jadi terutama di air yang selama ini kita minum dan kita nggak tahu nih di dalam air yang kita minum tuh ada apa aja nih. Dengan alat uji elektrolisa ini kita bisa tahu. Kita akan masukkan kurang lebih 2 menit. Oke, kita masukkan dulu. Oke, mari kita uji sekarang. Mulai. Oke, kita lihat ya, Mams ya. Ini baru beberapa detik tapi kelihatan banget di alat uji elektrolisa itu bagian keran tuh dia bekerja lebih cepat. Kenapa? Karena biasanya nih zat padat yang terlarut dalam air tersebut itu banyak banget dan kotor banget, makanya bekerjanya lebih cepat dibandingkan air galon kemasan ya. Kalau kita lihat noh. Oke, 30 detik. Air keran udah kuning ya. Oke, makin kuning, makin banyak kelihatan banget endapannya. Ini udah 1 menit. Kita tunggu 1 menit lagi. Gimana kabar air galon? Mams, ini jadi air keran itu udah mendidih banget ya. Kita stop aja. Dia udah sampai hitam jorok banget. Udah, kita kesiniin ya. Dan ini menjelang 2 menit ya, Mams. Oke, yang kita lihat air galon itu dia udah mulai menguning ya, Mams ya. Kita akan trial sampai 3-4 menit. Kita akan lihat apakah ada perubahan di air galon ini nih, Mams. Kalau air keran kenapa cepet nih? Nanti kita jelaskan ya. Ini udah 2 menit ya, Mams ya. Jadi ini air galon udah mulai berubah warnanya menjadi kuning. Kita tunggu 1 menit lagi ya, sampai kita lihat ada nggak sih endapan di air galon yang selama ini kita minum. Jadi kenapa untuk air galon kasusnya lebih lama dibandingkan air keran? Karena jumlah zat padat terlarutnya, pph-nya itu lebih besar di air keran. Nanti kita cek bareng-bareng. Oke, 3 menit 15 detik. Sudah mulai ada perubahan ya, Mams ya. Jadi 4 menit kita stop aja ya. Sebenarnya sampai 5 menit juga oke. Yang penting kita lihat sampai ada endapan atau enggak. 3 menit 55 detik. 3, 4, 5. Stop. Kita stop aja ya. 4 menit. Oke. Sekarang yang akan kita lihat ya, Mams ya. Air keran berubah menjadi warna hitam ya, jorok banget ya, Mams ya. Dan endapannya tuh banyak banget nih, Mams. Ini
zat padatnya warna hitam tambah kuning ya Mams ya. Sedangkan air galon berubah menjadi warna keruh kuning. Lalu di atasnya itu ada endapan kuning dan hitam sedikit. Oke. Apa sih yang dimaksud sama endapan ini? Jadi air yang selama ini kita minum, ternyata walaupun air keran yang udah direbus yang dipercaya bakteri akan langsung mati atau terbunuh, ternyata masih ada beberapa bakteri yang masih bertahan hidup di suhu air mendidih. Dan ada beberapa zat padat yang gak akan hilang walaupun direbus. Dan ini buktinya. Oke. Sedangkan air galon yang selama ini kita lihat bersih, kinclong, harusnya juga sehat dari mata air pegunungan yang sehat, ternyata masih ada memiliki kandungan zat besi dan mangan. Dan zat besi mangan ini nih, kalau kita terus-menerus minum setiap harinya, itu hanya akan membuat tuh kerja di ginjal kita tuh berat. Lama-lama berat yang ada gagal ginjal. Apalagi kalau yang memiliki sistem imun daya yang rendah atau yang memiliki masalah ginjal, bahaya banget minum air seperti ini ya Mams ya. Sekarang kita akan lihat nih, berapa jumlah zat padat yang terlarut sih di air keran yang udah direbus sama air galon kemasan. Kita lihat ya. Nah, sekarang kita akan uji untuk tahu total jumlah zat padat berapa sih yang terkandung di air yang selama ini kita minum, yang kita percaya selama ini. Jadi sekarang Mami punya alat TDS. Jadi alat TDS ini berguna untuk mengukur total jumlah zat padat yang terkandung di air yang akan kita uji. Nah, ini adalah air keran. Kemudian Mami akan masukkan air galon kemasan. Oke. Jadi kalau yang bilang ini air keran atau gimana, lihat ya, ini beda ya Mams ya. Oke, jumlah TDS atau jumlah zat padat yang di dalamnya juga berbeda. Kita mulai dari keran dulu ya. Oke. Oke, jumlah zat padatnya ada di sini adalah 350 ppm. Sekarang kita coba yang air galon kemasan. Oke, itu adalah 80 ppm. Oke, gimana untuk cara tahu berapa sih jumlah zat padat yang diperbolehkan untuk kita konsumsi setiap harinya? Jadi kalau misalnya jumlah zat padatnya adalah lebih dari 140 ppm, kayak ini nih, itu adalah air minum biasa. Kalau sampai lebih dari 500 ppm, air minum itu berbahaya. Oke. Nah, kita lanjut nih. Berarti boleh dong minum ini. Ntar dulu. Kalau sampai jumlah zat padatnya itu 26 sampai 140 ppm, itu adalah air minum yang mengandung mineral anorganik. Nah, kalau jumlah zat padatnya 1 sampai 25 ppm, itu adalah air minum organik yang hanya sedikit mengandung unsur anorganik. Dan 0 ppm itulah air minum murni. Semakin rendah ppm, semakin rendah ppm tersebut, itu akan semakin bagus untuk diminum dalam tubuh kita, semakin mudah diserap oleh tubuh kita, semakin mudah air minum yang kita konsumsi itu mengikat oksigen dalam tubuh, sehingga air minum yang kita konsumsi dengan jumlah ppm yang makin sedikit, itu akan baik untuk tubuh kita, baik untuk lansia, apalagi penderita ginjal. Kenapa? Karena itu nggak akan membuat ginjal kita tuh bekerja berat gitu loh Mams. Oke. Jadi kita lihat ya Mams ya. Di sini jumlah zat padatnya super endapannya ya Mams ya. Aduh, hitam kuning, aduh jorok banget seriusan. Boleh minum nggak? Nggak boleh. Ini banyak mengandung besi, mangan, belum zat padat yang benar-benar nggak bagus buat kesehatan. Sedangkan air galon kita tadi masih di standar air minum yang mengandung unsur anorganik. Ya seperti ini Mams, masih ada zat besinya, masih ada mangannya gitu loh. Dan kalau kita terus-menerus konsumsi ini akan hanya membuat penderita ginjal tuh ginjalnya makin nggak bagus. Kita orang yang memiliki sistem daya imun yang rendah itu nanti gampang kena penyakit. Belum lagi kita bisa membuat ginjal kita kerja tuh berat banget. Lama-lama ginjal kita rusak. Walaupun sebenarnya Mams ini kelihatan sepele dan sering banget dibiarkan, tapi sebenarnya
Kalau sampai kita abaikan, itu yang namanya bakteri E. coli dan bakteri Salmonella itu bisa masuk ke air yang kita konsumsi setiap hari, dan itu bisa menyebabkan masalah serius untuk kesehatan kita ke depannya, Mams. Nah, kalau kayak gini gimana ya? Air galon nggak bagus, air keran yang direbus juga nggak bagus, air minum isi ulang juga kurang bagus. Solusinya gimana kalau seperti ini? Gunakan UV filter di rumah. Jadi Mami sendiri setelah melihat eksperimen yang Mami lakukan terhadap air galon kemasan, air galon plastik, air keran yang direbus, air galon yang udah direbus, akhirnya Mami memberanikan diri untuk menggunakan UV filter di rumah. Nah, pasti penasaran dong, UV filter Purif yang Mami pilih itu gimana sih hasilnya dengan menggunakan alat uji yang barusan? Kita lihat ya bareng-bareng. Oke, jadi sekarang kita mau uji Purif, air filter dari Purif. Ini sekarang dispenser Purif di sini ya, Mams ya. Nanti kita akan kasih lihat detailnya. Mami akan ambil air di sini. Jadi ini ada air filtrasi yang udah melewati 5 proses filter dan UV. Kita lihat hasilnya. Nah, pertama kita coba dulu dengan alat uji TDS. Kita untuk mau tahu ini ppm-nya tuh berapa. Oke, 7 ppm ya, Mams ya. Jadi yang seperti tadi kita udah ngomong, 1 sampai 25 ppm itu adalah air organik yang masih memiliki sedikit unsur anorganik. Dan 0 ppm adalah air murni. Semakin rendah ppm, dia akan semakin mendekati ke arah air murni dan semakin bagus untuk kesehatan kita. Oke, sekarang kita akan uji dengan alat uji elektrolisa untuk mengumpulkan zat padat yang terlarut yang kasat mata di air filtrasi Purif ini. Kita akan coba 5 menit. Oke, kita akan tunggu 5 menit dari sekarang. Nah, seperti yang kita lihat ya, Mams ya, alat uji elektrolisa ini kenapa kerjanya lambat banget? Semakin ppm atau jumlah zat padat yang terkandung dalam sebuah air itu semakin rendah, dia itu semakin lambat bekerjanya gitu loh. Karena memang zat padat yang terkandung dalam air itu tuh nggak banyak. Kita lihat aja perubahan yang terjadi setelah 5 menit ya, Mams ya. Oke, ini udah 1 menit 30 detik. Kita lihat mulai ada perubahan warna ya. Yang akan kita lihat ada atau tidaknya endapan di air filtrasi Purif ini. Lima 50 detik. Hentikan. 5 menit. Oke, jadi yang sekarang kita lihat ini berubah menjadi kuning ya, Mams ya. Pertanyaannya, ini kuning, ini putih ya bawahnya ya. Pertanyaannya, kok jadi kuning? Emang bagus diminum? Jadi alat uji elektrolisa ini mengandung besi dan aluminium. Kalau sampai terkena dengan air yang mengandung oksigennya, itu otomatis akan terjadi oksidasi dan proses karat. Dan itu terjadi di semua
air mineral, air minum yang kita konsumsi, walaupun air murni sekalipun, dia kena alat uji elektrolisa, pasti ada proses oksidasi atau proses karat. Tapi yang pertama kali sekarang kita lihat adalah ada atau tidaknya endapan di air ini. Dan kita lihat bersih, nggak ada endapan sama sekali. Kita bedain ya. Ini air galon endapannya banyak banget ya Moms ya. No, bisa dilihat ya. Ini air keran, gak usah dibilang, ini hitam banget, jorok banget, serius, endapannya banyak banget. Ini air filtrasi Purif, aman. Pilih yang mana? Kok bisa sih air minum dari UV filter Purif itu beda sama hasil air galon kemasan dan air keran yang direbus? Gak ada endapan sama sekali. Jadi Moms, Purif UV filter itu memiliki 5 filter di dalam dispensernya Moms. Jadi filter yang pertama adalah filter PP. Filter PP ini memiliki ukuran 5 mikron yang berfungsi untuk menyaring kontaminan mikro dalam air. Filter kedua adalah filter GAC. Jadi filter GAC ini berfungsi untuk menyerap bau, warna pestisida, zat organik, dan zat klorin dalam air kita loh Moms. Filter ketiga adalah filter CTO. Jadi filter CTO ini berfungsi untuk menyerap bau, menyerap warna pestisida, zat organik, dan zat klorin yang masih tertinggal di tahap yang filter sebelumnya nih, filter yang GAC yang tadi. Jadi kayak double proteksi, double check lagi, benar-benar dicek apakah benar warna pestisida, bau, zat organik, dan zat klorin itu udah benar-benar bersih di filter CTO ini loh Moms. Yang keempat, filter RO. Jadi filter RO ini adalah jantung dari filtrasi, yang dimana dia itu memisahkan material berdasarkan bentuk dan ukuran molekulnya dengan pori-pori membran sebesar 0,001 mikron, yang dimana filter RO ini memeras air baku menjadi air murni dan membuang virus, bakteri, dan logam berat di air tersebut, sehingga air filter dari Purif itu aman untuk dikonsumsi Moms. Yang kelima, filter post karbon. Jadi kegunaan dari filter post karbon ini adalah meningkatkan cita rasa alami air setelah melewati begitu banyak filtrasi. Dan yang keenam, di sini ada UV. Ternyata UV ini gunanya untuk menginaktifkan 99,9% virus, bakteri, mikroorganisme apapun yang ada di dalam air sebelum kita konsumsi masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dari pribadi Mami, setelah Mami mengenal UV filter Purif ini untuk Mami konsumsi setiap harinya, Mami happy banget. Karena Mami udah dikenalkan produk sebegini bagusnya. Kenapa nggak dari awal Mami tahu, sehingga Mami bisa konsumsi air yang minimal, bagus untuk dalam tubuh kita. Karena Moms, kalau kita terus-menerus mengkonsumsi air-air yang memiliki zat logam yang membahayakan dalam tubuh kita, belum besi dan mangan, belum ada mikroorganisme lainnya yang cukup berbahaya dalam tubuh, itu akan menyebabkan ginjal kita akan berat bekerja, belum nanti akan menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan nantinya. Dan kita nggak mau seperti itu kan Moms ya. Dan Mami sendiri juga terbantu banget sama marketing Purif, karena sebelum pemasangan UV filter dispenser Purif ini, mereka ngecek dulu nih sumber mata air di rumah Mami secara lab itu sudah aman nggak? Kalau belum, biasa kita akan dikasih solusi untuk menggunakan filter dan lain sebagainya. Apapun yang kalian pilih, pilihlah kualitas konsumsi air minum yang akan masuk ke dalam tubuh kita adalah air yang benar-benar menyehatkan tubuh kita dan tidak akan menimbulkan masalah kesehatan ke depannya. Karena kita nggak mau kan ya Moms ya, mungkin air yang menurut kita sepele nanti ke depannya akan membawa masalah yang cukup serius terhadap kesehatan kita. That's all, see you di next Curcol ya Moms. Semoga bermanfaat ya.